Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball GT kali ini kita akan diperlihatkan kalau bumi sebentar lagi akan hancur karena bola Dragon Ball yang telah hilang. Dan di sini mereka pun tak bisa untuk mencari bola Dragon Ball dalam waktu 2 minggu karena dengan waktu sebentar itu waktunya sangat tidak cukup. Nah, di sini dalam penghujung hancurnya bumi, gempa pun terjadi dengan sangat dahsyat. Di saat semua orang bingung, di sini Vegeta pun mengusulkan untuk membawa semua orang menuju ke planet Baby. Nah, di sini mereka berniat untuk kembali menggunakan pesawat raksasa milik Bulma agar bisa membawa semua orang yang ada di bumi ke planet Baby. Nah, di sini Goku pun juga akan menggunakan jurus Sun Kanido-nya untuk membawa semua orang. Kaioshin yang juga memiliki jurus berpindah cepat, dia pun akan membantu mereka semua memindahkan para penduduk bumi ke planet Sufuru. Namun di sini mereka pun masih memiliki masalah lagi, bagaimana cara meyakinkan semua penduduk bumi agar mereka bisa ikut dan juga percaya kepada mereka pergi ke planet Sufuru. Nah, di sini mereka yang masih sangat bingung, akhirnya mereka pun teringat dengan Mr. Satan yang memiliki banyak sekali penggemar dari penjuru bumi. Dan di sini dengan menggunakan ketenaran milik Mr. Satan, pasti semua orang yang berada di berbagai penjuru bumi akan mau untuk pergi bersama mereka. Kemudian demi kedamaiannya ada di muka bumi ini, Mr. Satan pun segera mengabarkan kepada seluruh orang yang berada di bumi untuk mereka pergi ke planet Baby. Nah, di sini dengan menggunakan kekuatan milik Goku dan juga Kaioshin yang mampu berpindah cepat, mereka pun mampu pergi ke planet Baby dengan begitu cepatnya. Bukan hanya itu, di sini ada juga yang pergi ke planet Baby dengan menggunakan pesawat raksasa milik Bulma. Nah, di sini kita akan diperlihatkan Goten yang sedang mencoba untuk membujuk para berandalan untuk bisa ikut mereka menuju ke planet Sufuru. Namun di sini para berandalan itu sama sekali tak mau menurut dengan Goten dan sepertinya mereka berniat untuk melakukan perlawanan. Namun tiba-tiba ya, di sini semua orang tersebut dibuat tak sadarkan diri dengan menggunakan kekuatan milik Vegeta, dan Vegeta pun segera meminta kepada Goten untuk segera membawa mereka semua. Kemudian di tempat lain kita akan diperlihatkan Goku yang masih memindahkan semua orang yang tersisa di muka bumi ini dengan menggunakan jurus Sun Kanido, dan juga kita akan diperlihatkan kalau beberapa orang yang berada di bumi saat ini sudah sampai ke planet Sufuru. Singkat cerita, 2 minggu pun telah berlalu dan kita pun akan diperlihatkan saat ini bumi telah benar-benar ditinggalkan. Kemudian di tempat lain kita akan diperlihatkan kalau saat ini mereka telah menyiapkan sebuah pesawat raksasa untuk membawa semua orang yang masih tersisa di muka bumi ini dan juga makhluk hidup yang masih berada di dalamnya untuk segera menuju ke planet Sufuru agar bisa menyelamatkan mereka semua. Kemudian di sini Goku pun merasakan kalau di bumi masih ada beberapa orang yang masih tertinggal. Sebelum semuanya terlambat, di sini Goku pun segera menggunakan jurus Sun Kanido-nya untuk membawa mereka semua pergi dari bumi.
Kemudian di sini ternyata Goku masih tertinggal lagi 2 nyawa yang masih tersisa di muka bumi ini, yaitu seorang anak dan juga hewan peliharaannya. Kemudian Goku pun langsung menuju ke bumi untuk menyelamatkan anak dan juga hewan peliharaannya tersebut. Sesampainya di sana, Goku pun melihat kalau anak dan juga hewan peliharaan tersebut telah diselamatkan oleh Piccolo. Kemudian di saat mereka akan segera berpindah, tiba-tiba tubuh Goku malah berubah menjadi kecil. Nah, di sini Goku pun tidak bisa menggunakan jurus Kanido pada tubuh kecilnya ini, dan kali ini mereka benar-benar akan hancur bersama bumi. Dan di sini Goku pun benar-benar putus asa karena sudah tak ada cara lagi untuk mereka bisa pergi dari bumi. Kemudian di sini Piccolo pun segera memegang tangan Goku dan mengatakan kalau tidak ada yang tidak mungkin bagi Goku untuk bisa melakukan sesuatu. Kemudian di sini Piccolo pun memberikan sedikit kekuatannya kepada Goku agar Goku bisa mendapatkan kekuatannya kembali untuk menggunakan jurus Kanido. Namun ternyata di sini Piccolo tidak ikut dengan Goku untuk pergi ke planet bumi untuk menyelamatkan dirinya. Nah, di sini Goku pun yang baru saja sampai ke pesawat, dia pun dibuat sangat terkejut karena ternyata Piccolo tidak ikut bersamanya dan bingung apa yang sedang Piccolo rencanakan. Kemudian saat ini Piccolo yang berada di tengah-tengah bumi yang sebentar lagi akan hancur, dia pun segera menghubungi Gohan dan mengatakan kalau dia menaruh semua takdirnya kepada bumi. Karena di sini Piccolo pun menyadari kalau bola Dragon Ball yang saat ini menghancurkan bumi adalah ciptaan dari dewa bumi sebelumnya, dan di sini Piccolo pun berniat untuk memusnahkan bola Dragon Ball itu dengan cara dia ikut mati bersama bumi yang sebentar lagi akan meledak. Karena dengan hancurnya bumi, maka di sini bola Dragon Ball itu pun juga akan menjadi batu dan hal yang seperti ini tidak akan terulang kembali. Dan di sini Piccolo pun juga memuji kalau kekuatan Kamehameha milik Gohan sebelumnya yang ia tembakkan kepadanya memang benar-benar sangatlah luar biasa, hingga Piccolo pun saat ini menerima cedera yang cukup hebat. Walaupun begitu, di sini Piccolo pun benar-benar sangat bangga kepada muridnya tersebut karena dia akhirnya telah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan pada akhirnya di sini Piccolo pun akhirnya lenyap bersama bumi yang ikut hancur, hingga membuat Gohan dan juga Goku tak bisa lagi untuk membendung rasa sedihnya atas pengorbanan dari Piccolo. Kemudian setelah semua ini berlalu, mereka pun kembali menciptakan bumi dengan menggunakan bola naga yang berada di planet Namek, dan semua orang pun akhirnya berpindah kembali ke bumi dan menjalani kehidupan mereka seperti sebelumnya. Nah, di sini kita pun juga akan diperlihatkan kalau Trunks telah kembali ke kehidupan membosankannya sebelumnya. Namun saat ini dia jauh lebih semangat daripada sebelumnya karena dia telah ditemani oleh Gil. Nah, di sini Pan yang melihat Gil saat ini telah kembali sehat tak bisa lagi untuk membendung rasa bahagianya karena sebelumnya Gil telah banyak membantu mereka. Nah, di sini Gohan yang masih sedih atas kematian dari Piccolo langsung disemangati oleh Goku karena mereka harus bangkit kembali. Walaupun di sini Piccolo telah mati, namun dia akan tetap hidup di hati mereka semua. Dan di sini tugas mereka adalah untuk kembali melindungi bumi dan juga menjaga para penduduk bumi dari musuh-musuh kuat yang mungkin akan datang kembali dan mengancam kedamaian yang berada di muka bumi ini. Dan alur cerita Dragon Ball GT part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball GT part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.
Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball GT kali ini, kita akan diperlihatkan Goku yang kembali mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai. Nah, dimana dia malah masuk ke divisi anak-anak karena tubuhnya yang kecil ini masih dianggaplah bocah. Namun di sini Goku pun sama sekali tidak keberatan, asalkan dia bisa mengikuti turnamen Tenkaichi saja dia sudah senang karena semua kejayaan dan juga semua kenangannya berasal dari tempat ini. Nah, di sini musuh Goku yang kesal kepadanya karena Goku sama sekali tidak menyerang dan hanya senyum-senyum saja. Dia pun langsung menyerang Goku. Namun tiba-tiba tubuh Goku yang begitu keras malah membuat kaki si anak itu menjadi kesakitan hingga membuat anak itu menyerah dan Goku akhirnya dinyatakan sebagai pemenangnya. Kemudian di sini Krillin pun segera menghampiri Goku dan bertanya kenapa Goku bisa sampai masuk ke divisi anak-anak. Kemudian di sini Goku pun menjelaskan kalau tubuhnya yang kecil ini membuatnya tak bisa untuk mengikuti divisi anak-anak karena Mr. Satan dah yang telah mengatakan hal tersebut. Mendengar hal itu, Krillin pun segera mengatakan kalau Goku telah dibohongin oleh Mr. Satan karena tidak ada aturan seperti itu. Nah, di sini Krillin yang mengetahui kalau Pan ikut dalam divisi dewasa menyadari kalau Mr. Satan menginginkan Pan menjadi pemenangnya, namun Goku sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian sekarang kita akan diperlihatkan Pan yang saat ini sedang bertarung melawan sosok raksasa, di mana besar dari raksasa ini sangatlah tinggi hingga melebihi gedung-gedung yang berada di sana. Walaupun dia memiliki tubuh yang sangatlah besar, Pan mampu mengalahkannya dengan begitu mudah. Nah, di sini semua orang yang bisa melihat kalau Pan mampu mengalahkan semua musuh dengan begitu mudah menganggap kalau dia akan menjadi pemenangnya. Namun ternyata di sisi lain ada petarung yang memiliki potensi yang tidak kalah jauh seperti Pan, di mana dia mampu mengalahkan semua musuh juga dengan begitu mudah. Nah, dan di sini identitas dari sosok petarung tersebut akan kita ketahui selanjutnya ya. Nah, di sini Goten pun tidak ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai tersebut karena setelah bumi damai dia memilih untuk kembali menjadi playboy. Kemudian Goten pun melihat wawancara Mr. Satan di TV yang mana Mr. Satan mengatakan kalau dia akan pensiun dari dunia bela diri. Wah, sepertinya setelah kematian dari Bundut di sini Mr. Satan sudah tidak semangat lagi ya untuk melanjutkan gelarnya sebagai seorang bela diri terkenal. Nah, di sini Mr. Satan berniat untuk menyerahkan gelarnya sebagai seorang ahli bela diri terkenal di dunia kepada siapapun yang bisa memenangkan turnamen Tenkaichi Budokai itu. Dan di sini sepertinya Mr. Satan sudah merencanakan kalau Pan lah yang akan menjadi penerusnya. Kemudian berita tentang Mr. Satan yang akan pensiun langsung menyebar ke seluruh dunia. Nah, di sini Pan yang juga mendengar berita tersebut, dia pun membayangkan kalau dirinya bisa menjadi penerus dari kakeknya, yang itu pasti akan membuatnya menjadi sangat malu. Oleh karena itu, di sini Pan pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari turnamen kekuatan ini hingga membuat Mr. Satan menjadi terkejut karena rencananya telah gagal. Kemudian di sini Pan pun pergi bersama keluarganya untuk menonton pertandingan Goku yang akhirnya telah memasuki babak final. Di saat Goku ingin melakukan pertarungan melawan bocah tersebut di babak final ini, tiba-tiba sang pengacau pun datang yang ternyata orang tersebut adalah Vegeta yang ingin menantang Goku untuk bertarung dan membuktikan siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua.
Walaupun di sini Vegeta tidak ikut pada turnamen Tenkaichi Budokai tersebut, tapi dia tetap ingin bertarung melawan Goku untuk membuktikan siapakah orang terkuat di antara mereka berdua. Kemudian di sini Goku pun juga mengatakan kalau dia juga ingin bertarung melawan Vegeta, namun dia harus mengalahkan anak kecil yang telah masuk ke dalam babak final ini. Nah, di sini Vegeta yang tidak mengetahui kalau Goku ikut ke dalam babak divisi anak kecil, dia pun sangat terkejut melihat anak itu yang bisa bertarung melawan Goku. Kemudian di sini anak itu yang ketakutan langsung berlari menabrak Goku hingga membuat Goku hampir terjatuh dari arena pertarungan. Dan pada akhirnya di sini bocah itu berhasil mengeluarkan Goku dari arena pertarungan dengan cara menggelitikinya hingga akhirnya bocah itu berhasil menjadi pemenangnya. Dan di sini Vegeta yang melihat hal tersebut begitu sangat malu melihat Goku yang berhasil dikalahkan oleh seorang anak kecil. Dan di sini Goku pun mengakui kekalahannya hingga membuat Vegeta menjadi sangat malu telah menjadikan Goku sebagai rivalnya. Nah, di sini Vegeta yang kesal melihat Goku yang dikalahkan oleh anak kecil begitu saja, dia pun langsung memukuli tembok tidak jelas. Nah, di sini Trunks sendiri yang melihat ayahnya melakukan hal aneh seperti itu, dia pun juga ikut malu dan akhirnya pergi dari tempat itu. Akhirnya di sini babak final dari turnamen kekuatan divisi dewasa akhirnya dimulai, dan di sini sosok pria misterius sebelumnya segera menunjukkan kemampuannya dan berhasil menghajar musuh dengan begitu mudah. Nah, di sini Goku yang telah mengetahui siapa sosok misterius itu segera meminta kepadanya untuk membuka jubah. Nah, di sini setelah sosok itu membuka jubah, ternyata itu adalah Uub. Pantas saja ya kekuatannya sangat overpower. Dan di sini siapa saja yang telah berhasil menjadi juara akan bertarung melawan Mr. Satan yang akan dinobatkan sebagai penerusnya, dan dia akan bertarung melawan Mr. Satan untuk membuktikan apakah dia layak untuk menjadi penerusnya. Nah, di sini Mr. Satan yang awalnya meremehkan, dia pun langsung dibuat sangat terkejut karena ternyata lawannya adalah Uub. Wah, bisa mati nih Eke. Nah, di sini Uub yang masih belum mengetahui kalau Mr. Satan sebenarnya lemah, dia pun segera menyerang Mr. Satan dengan menggunakan kekuatan wentung dan tidak memberikan napas sama sekali kepada Mr. Satan untuk bisa menyerang balik. Nah, di sini Mr. Satannya sudah bonyok dihajar Uub akan segera dihabisi dengan menggunakan satu serangan. Namun ketika Uub akan menghabisi Satan, tiba-tiba suara Bu Endut langsung muncul yang mengagetkan Uub, di mana dia meminta kepada Uub untuk tidak mengalahkan Mr. Satan karena Mr. Satan adalah pahlawan dunia, karena jika sampai dia kalah maka semua orang akan sedih dan tidak akan ada lagi yang bisa mengaguminya. Nah, di sini Mr. Satan yang bingung kenapa Uub tidak menyerangnya, dia pun segera memanfaatkan hal tersebut dengan melancarkan sebuah pukulan hingga membuat Uub keluar dari arena pertarungan. Nah, di sini akhirnya Mr. Satan pun dinyatakan sebagai pemenangnya, dan pada turnamen Tenkaichi Budokai Mr. Satan dinyatakan sebagai pemenang berturut-turut. Nah, di sini walaupun Mr. Buu telah mati, dia tetap ada untuk mengawasi Mr. Satan dan tetap melindunginya. Nah, di sini Mr. Satan yang memiliki hoki tingkat dewa pun merasa sangat senang karena sepertinya dia telah berhasil mengalahkan Uub dengan menggunakan tangannya sendiri. Nah, di sini semua fans Mr. Satan pun langsung turun dan menyorakinya. Nah, di sini Mr. Satan yang merasakan kebahagiaan tersebut, dia pun merasa kalau dia tidak akan cepat-cepat untuk pensiun dan tetap akan menjadi ahli bela diri terkenal di seluruh dunia.
Nah, di sini Uub yang kalah melawan Mr. Satan dia pun menjadi sedih. Tak lama kemudian dia pun dihampiri oleh teman-teman yang menyemangatinya dan mengatakan kalau Uub sudah melakukan semuanya dengan baik dan membiarkan Mr. Satan menjadi pemenangnya. Nah, di sini sebelumnya yang Uub sedih dia pun kembali tersenyum ketika dia melihat Mr. Satan yang saat ini sedang diagung-agungkan oleh para penontonnya, dan dia pun merasa kalau Mr. Satan memang pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Setelah turnamen kekuatan ini berakhir, nah di sini teman-teman pun berniat untuk segera beranjak pulang. Nah, di tengah perjalanan mereka pun dicegat oleh Vegeta yang masih penasaran dengan kekuatan Goku, di mana kekesalan Vegeta setelah melihat Goku dikalahkan oleh seorang anak kecil menjadi tak tertahankan, dan dia pun berniat untuk menguji kekuatan Goku. Kemudian di sini mereka berdua segera mengedan sekuat tenaga dan berubah menjadi Super Saiyan. Namun tiba-tiba Namun di sini tiba-tiba Goku langsung menurunkan aura kekuatannya karena ternyata Goku saat ini sudah keroncongan dan dia berniat untuk makan terlebih dahulu sebelum melakukan pertarungan melawan Vegeta, hingga membuat semua orang tertawa karena seperti itulah sifat Goku yang sebenarnya. Dan alur cerita Dragon Ball GT part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball GT part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.